Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian ya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu, oke? Nah, jadi ngomong-ngomong bahas soal tentang peraudioan, kita udah pernah nge-review salah satu earphone ataupun IM yang artinya itu adalah in-ear monitoring dari beberapa bulan sebelumnya yang bisa kalian nonton nanti kalau udah nonton video ini. Dan itu hasilnya keren banget di sini ya, karena dari soundsticknya itu clear banget dan cukup terasa detail di sini untuk suara vokalnya. Lebih ke kriteria airy banget kalau didengarkan dengan vokal female. Oke, tes 12, tes 12. Di sini saya sedang menggunakan mikrofon dari earphone CCA CRA Plus. Jadi, bagaimana suaranya? Karena memang yang saya punya kali ini modelnya yaitu varian yang menggunakan built-in microphone. Nah, jadi yang kita bahas kemarin itu adalah IM ataupun in-ear monitoring yang pastinya dia wired ya, CCA CRA Plus. Nah, dia jadi beberapa hari saya pakai itu aman-aman aja sih, tapi merasa resah aja kalau yang namanya pakai sebuah wired lagi atau menggunakan kabel lagi seperti ini. Nah, jadi apalagi saya tuh orangnya yang sering beraktivitas di luar ruangan. Jadi kalau pakai kabel itu kerasa keganggu aja gitu. Sebetulnya untuk build quality dari kabelnya bagus, tapi ya yang namanya kabel pasti terganggu. Dan kemarin saya berpikir-pikir juga kalau sebuah IM itu pastinya bisa dimodifikasi ya, yang artinya bisa untuk kabel dan earbudsnya itu dia nggak menyatu, nggak kayak earphone biasanya. Nah, jadi saya lagi cari-cari untuk sebuah modul yang cocok atau lebih tepatnya membuat sebuah IM kita ini yang jadi wired ke jadi wireless seperti yang udah ada di depan saya kali ini. Nah, ini adalah sebuah Bluetooth modul untuk menjadikan IM kita jadi wireless. Jadi kalau kalian penasaran dengan alat yang udah saya pegang kali ini, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go. Pengen ya nyobain gimana sih kalau IM saya itu dari wired ke wireless menggunakan alat ini. Nah, jadi perkenalkan ini dia KZ AZ09, bukan yang Pro ya. Kalau yang Pro pastinya beda kualitas lagi. Jadi ini adalah kembangan dari KZ atau lebih tepatnya Knowledge Zenith. Jadi ini adalah modul yang membuat IM kita jadi wireless. Untuk detail boxnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama di bagian depan pastinya ada pemberian logo dari KZ atau Knowledge Zenith, dan di sini untuk gambaran dari produknya atau modulnya sendiri yang dia ada charging case yang terbuka lagi terbuka gini, yang di dalamnya itu ada dua buah modulnya untuk bagian kiri dan bagian kanan earbudsnya. Kalau kita ke bagian belakang sih di sini ada 4 selling point ya, 4 selling point yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu dia punya desain pengait yang nyaman di bagian telinga kita. Jadi didesainkan sedemikian rupa sesuai dengan bagian kontur telinga kita. Gak bikin sakit dipakai walaupun dalam waktu yang lama. Udah support AAC atau Advanced Audio Coding, jadi seharusnya punya sound quality yang tetap mempertahankan kualitasnya walaupun udah dipakai dalam bentuk yang Bluetooth modul seperti ini. Terus koneksi dari modul ini dia pastinya oke, udah pakai Bluetooth dengan versinya udah 5.2. Jadi transmisi datanya lumayan jauh dari kata delay. Ataupun dia udah stabil dan pastinya lebih rendah konsumsi baterainya. Selanjutnya di sini dia katanya udah bagian case chargingnya itu atau modulnya punya kapasitas yang besar dan hemat. Jadi nggak perlu ngecas bolak-balik lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini untuk info dari sebelum membeli KZ AZ09 itu adalah pin dari kecocokan untuk pada earbuds kalian itu. Nah, jadi di sini itu saya adalah pilih yang type pin B, bukan type ya, pin C, sorry. Pin C, jadi dia ada punya dua jenis, itu ada pin B dan pin C. Jadi kalian cocokkan kalau IM kalian itu apa sebenarnya. Kalian bisa lihat di bagian box kotak kalian. Jadi karena saya pakai kemarin yang CCA CRA Plus, dia itu pakai pin C. Jadi saya sesuaikan modulnya itu pakai yang pin C. Kita langsung dijumpain dengan
satu buah charging case-nya. Ini belum kita kletek untuk plastiknya. Ini udah pernah saya gunakan ya, makanya untuk earbuds-nya udah ada saya pakai di sini. Jadi selanjutnya kita dapetin ini kabel chargingnya yang udah Type C ya. Terakhir kita dapetin buku manual yang lumayan lengkap banget di sini ya. Itu wajib kalian baca. Ya, untuk bagian charging case-nya lumayan besar banget ya, berbeda dengan charging case earphone biasa yang memang ukurannya nggak terlalu besar kayak gini. Nah, jadi karena mungkin dia modul ya, itu sesuai dengan telinga kita, jadinya harus pakai ukuran yang lebih besar seperti ini untuk charging case-nya. Dia punya dimensi yang sekitar 7,4 kali 3,5 dikali 8,7 cm. Kalau untuk beratnya sih katanya charging case-nya ini bisa sampai 85 graman aja, jadi nggak terlalu berat lah, karena mungkin soal ukuran yang udah gede tapi beratnya nggak terlalu berat, jadi cocok kita bawa kemana-mana, mau itu kita letakin di saku celana ataupun saku baju. Untuk soal build quality sih ya, ini keseluruhannya plastik yang memang di sini finishingnya rapih banget ya, cukup solid memang, yang dimana di bagian atas ada pemberian logo dari brand KZ atau Knowledge Zenith. Terus kalau di bagian depan di sini ada yang namanya indikator. Itu indikator untuk menunjukkan sisa baterai. Kemudian kalau di bagian samping sini itu ada port charging yang udah Type C. Untuk warna dia didesainkan dengan warna hitam doff atau matte gini lah kira-kira. Yang untuk soal variasi warna sih dia cuma ada warna hitam aja. Setahu saya cuma ada warna hitam aja. Kalau kita ke bagian dalam atau interiornya dari charging case-nya, kita dapetin di sini itu yang pertama ada dua buah modulnya. Nah, jadi ini IM-nya yang bisa kita cabut seperti ini. Nah, ini IM-nya. Caranya itu mudah banget, tinggal plug and play aja gitu. Udah tinggal pakai. Nah, jadi untuk bagian hooknya nih saya mau jelasin dulu. Saya ambil dulu sebelah kanan. Nah, jadi kita bisa lihat untuk detailnya kurang lebih seperti ini yang menyesuaikan dengan telinga kita. Tetap ya untuk bagian kabelnya. Nah, untuk bagian pinnya dulu nih kita bahas. Jadi pinnya itu pin C yang sesuai dengan earbudsnya pastinya. Tinggal caranya itu pasangnya itu tinggal dicolokin aja. Mudah banget kan? Kemudian untuk detail dari sebuah kabelnya itu saya lihat kalau dibandingkan dengan ini itu hampir sama, tapi dari kualitasnya ya, yang di sini itu lebih terlihat kaku gitu waktu diletakin di telinga kita, di bagian telinga kita itu lebih kaku. Beda lagi cerita dengan yang namanya ini. Itu lebih lentur banget, nyaman banget, bisa kita sesuaikan dengan bagian telinga kita, posisi telinga kita itu bisa. Kalau ini ya apa adanya aja gitu, karena memang terlihat kaku, lebih kaku. Kalau dari soal material itu sama, kemudian dari bentukannya juga sama, bentukan bagian hooknya itu lengkungannya itu sama. Kita ke bagian modulnya, di sini kalian bisa lihat modulnya, dia berwarna hitam dengan bahan plastik. Untuk detail-detailnya sendiri, itu yang pertama ada directionnya. Right atau left, yang satu lagi left di sini. Kemudian ada indikatornya. Kemudian ada pemberian ini logo dari KZ tetap ya sebagai identitasnya. Kemudian ada lubang mikrofon dan terakhir ada tombol function. Di sini sayangnya tombol functionnya nggak touch control tapi button control, yang dimana tekan sekali biasanya untuk play and pause music. Dan tekan 2 kali pada bagian kiri atau kanan. Biasanya untuk kiri itu previous music dan untuk yang sebelah kanan itu untuk next music. Nah, yang dimana selanjutnya tekan dan tahan selama 2 detik untuk panggilan Siri atau asisten Siri, ataupun kalau kalian pakai Android itu asisten Google, itu bisa ya. Selanjutnya untuk button functionnya juga ada dalam bentuk telepon, bisa kita gunakan juga. Misalnya seandainya lagi ada incoming call, kalian ingin jawab, kalian tinggal sentuh aja beberapa waktu gitu sampai memang benar-benar teleponnya terangkat. Dan untuk mereject teleponnya pada saat incoming callnya, kalian tinggal tekan dan tahan dari bagian kiri atau kanan aja terserah untuk mereject dari sebuah incoming call tersebut. Nah, lengkap banget kan? Seperti ini. Nyaman banget sih sebenarnya. Kalau impresi saya sih sesudah menggunakan ini dibandingkan kabel seperti ini ya, yang pertama itu
Kalau saat saya lagi pakai, saya lagi tiduran mungkin, lagi di luar ruangan, itu lebih mudah aja dibandingkan menggunakan kabel seperti ini. Nggak, kabelnya harus tersila-sila lagi, itu jadinya kurang mantap aja. Dan kalau menggunakan modul ini pastinya dia menggunakan charging case. Jadi kita tinggal simpan aja kalau saat nggak pakai di kedua hooknya ini. Tinggal tutup dan letakin aja di bagian kantong, tinggal mudah aja, tinggal bawa aja gitu. Selanjutnya untuk soal baterai nih. Nah, jadi ngomong-ngomong untuk charging case-nya sendiri, katanya dia punya kapasitas 800 mAh yang bisa bertahan itu bisa berhari-hari ya. Jadi kita kalau soal ngecas itu nggak harus bolak-balik lagi. Dan untuk kedua earbuds-nya itu salah satu ya, maksudnya singlenya itu dia ada di 50 mAh. Karena juga Bluetooth versionnya udah 5.2, jadi konsumsi baterainya jadi lebih minim lagi. Dan untuk soal latency nih, kalau ada yang kalian tanya, Bang, kalau dimainin game itu latensinya gimana? Kalau udah pakai Bluetooth kan biasanya kalau pakai kabel itu latensinya hampir gak ada karena apa namanya pakai kabel ya. Jadi transmisi datanya pasti cepat. Dan kalau pakai Bluetooth ini gimana? Pakai Bluetooth modul ini. Nah, jadi setelah saya coba-coba untuk mainin game juga, latensinya itu hampir terbilang minim delaynya. Tapi ya kalau kita main yang kalian kompetitif itu agak kurang aja. Saya saranin jangan pakai. Tapi kalau kalian yang game yang casual itu menarik banget untuk digunakan pada modul ini. Karena tadi dia menggunakan Bluetooth version 5.2. Nah teman-teman semuanya, jadi inilah penghujung kita. Jadi di bagian kesimpulan yang memang penting banget kalian nonton dari pertama tadi. Untuk kesimpulan mengenai Bluetooth ini modulnya ini KZ AZ09, menurut saya untuk kelebihannya dia punya build quality yang oke, bagus, punya koneksi transmisi data dengan Bluetooth versi 5.2 udah bagus banget. Untuk minim delay yang cukup minim memang latensinya. Selanjutnya juga konsumsi baterai yang cukup hemat, bisa sampai 6 jaman, yang sebenarnya jujur sih saya belum pernah coba sampai habis baterainya, tapi itu klaimnya bahwa bisa sampai 6 jaman baterai durasinya. Nah selanjutnya untuk positioning dari sebuah modulnya ini, itu dia nggak bakal mengganggu pemakaian kalian. Sama kayak kabel, tetap sama sepertinya. Karena posisinya ini dia tetap ya, kalau kita bawa tidur juga itu tetap nyaman banget. Kita balik ke kiri, balik ke kanan itu tetap nyaman. Karena dia memang udah didesainkan ya untuk di bagian sebelah sini itu. Dan untuk bagian modulnya ada di sebelah sini, jadi nggak mengganggu di bagian telinga kita. Nah jadi ya itu, kalau kita pergi olahraga sambil mendengar lagu atau kita lagi bekerja pingin relax, cocok banget menggunakan Bluetooth ini. Kadang kalau pakai wired jadinya pengen relax gara-gara keganggu dengan kabel, jadinya jadi stres lagi malah dengan keulik-ulikan kabelnya lagi. Nah jadi setelah kita bahas tentang kelebihannya, pasti ada kekurangannya untuk sebuah Bluetooth modul ini. Jadi kekurangan yang pertama itu subjektif sebenarnya sih. Ada semua pada earphone Bluetoothnya, termasuk dengan KZ AZ09 ini, yaitu kalau kalian kelupaan ngecas. Berbeda dengan wired yang kapan aja tanpa harus memikirkan ngecas lagi itu tetap pakai. Kalau ini ya kalau habis charging case-nya ya udah kalian nggak bisa pakai. Jadi kalian bawa bepergian gak ada guna gitu kalau misalnya baterainya habis. Dan untuk soal baterai nih, masih dalam posisi baterai, yang namanya kalau pakai baterai kan dia punya baterai yang built-in. Jadi itu dalam jangka waktu yang lama pasti baterainya itu akan soak mungkin. Ya itu juga tergantung dari penjagaan baterai kita. Dan yang paling kekurangannya di sini itu yang saya rasakan adalah mikrofonnya, teman-teman. Nah berbeda dengan kalau suaranya masih original, tetap kayak kita pakai ini kabel, dan untuk delay latensinya itu aja, tapi ini cukup minim. Nah tadi soal mikrofonnya nih, soal mikrofonnya itu kerasa kemarin saya udah beberapa kali saya tes untuk nelpon dan untuk ngediscord ya, chatting-chattingan gitu, dan itu terasa katanya mikrofonnya saya ngomongnya terlalu jauh, padahal saya pakainya seperti ini loh, tepat seperti ini, dan saya langsung ngomong langsung gitu. Katanya suaranya terlalu jauh, bahkan nggak kedengeran. Dikira saya nggak pernah ada ngomong gitu. Nah jadi mikrofonnya kalau biasa pakai kabel ini tuh dia ada di sebelah sini mikrofonnya, jadi lebih jelas suaranya dibandingkan ini di bagian belakang telinga kita. Padahal posisinya seharusnya nggak terlalu jauh juga, tapi entah kenapa kalau pakai modul ini itu mikrofonnya jadi
halus banget. Kita harus teriak-teriak gitu baru kedengeran, itu pun terasa halus banget. Ya untuk dengar lagu kalau kalian pakai di outdoor ataupun indoor ini udah cocok banget untuk kalian beli, worth it banget ya. Dengan harga itu sekitar kemarin saya beli 300 ribuan. Kalau mungkin naik itu dia bakal pastinya ya, kalau namanya pasar online, pasar penjualan itu pastinya ada naik ada turunnya. Semoga aja kalian bisa dapat di harga 300 ribuan ya, lebih dikit lah. Untuk link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video ini nanti, oke? Nah mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka tinggal dislike video ini aja. Apabila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.